Shalom, sahabatku yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Kersogo, di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara sekalian tetap sehat-sehat saja. Amin. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita bersama-sama melihat sebuah cuplikan video dari Kapten Edward. Saya cuplikan videonya supaya video ini boleh menjadi berkat bagi saudara, supaya dimanapun kita berada dan seperti apa yang dialami oleh Kapten ini, dia tetap meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Sesudah itu nanti kita akan mendengarkan satu kesaksian dari murtadin asal Aceh. Langsung saja kita dengarkan videonya. Gantian ya? Your control your com. Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Jadi saudaraku, dimanapun kita berada, jangan pernah bilang tidak bisa beribadah. Saya pun di ketinggian 36.000 feet tetap melakukan ibadah, bukannya untuk apa-apa, tapi untuk tetap menjadi orang yang taat dan setia. Biarlah saat ini kita tetap berharap kepada Tuhan dan jangan takut menghadapi hidup ini, karena Dia telah mati bagi kita. Walaupun kemarin ada hal-hal yang tidak baik, ada kejadian di Makassar dan kejadian di Mabespori, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena kita harus berubah, saudaraku. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu perjabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor keluar dari mulutmu. Hari ini, saudaraku, tanggal 2 April tahun 2021, biarlah hidup kita menjadi manusia baru yang bisa selalu mengandalkan Tuhan dalam segala, hingga apapun yang kita lakukan, doa kita pasti dijawab pada waktunya. Oke, dari ketinggian 36.000 feet, God bless you all. Thank you. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, saya pikir cukup untuk video ini. Ya, jadi itu Kapten Edward, dia memberikan satu contoh bagi kita supaya dimanapun kita berada sebagai orang Kristen, jangan menjadikan segala sesuatu menjadi alasan untuk kita tidak boleh beribadah kepada Tuhan ya. Di ketinggian 30-an ribu kaki, Kapten Edward tetap meluangkan waktunya bersekutu kepada Tuhan. Nah, oke, di kesempatan ini juga kita akan melihat kesaksian dari Aliuddin bin Zainul Abidin. Dia adalah seorang murtadin dari Aceh. Langsung saja kita dengarkan videonya. Saya perkenalkan, nama saya Aliuddin bin Zainul Abidin. Asal saya dari Aceh, Nangro, Aceh Darussalam. Tepatnya di Kabupaten Pidi. Berarti saya ini orang Pidi, Aceh Pidi. Dimanapun Anda berada, saya menyapa Bapak Ibu kekasih di dalam Kristus. Hari ini saya berada di Sulawesi Utara. Di belakang saya ini banyak tanaman tumbuhan. Sebenarnya di belakang persis saya ini ada gunung. Gunung yang sangat indah, sangat bagus, sangat luar biasa. Di sebelah kiri saya ada sungai mengalir sangat bagus. Saya akan menceritakan bagaimana saya bisa percaya dengan Tuhan Yesus yang sungguh sangat luar biasa itu. Awal mulanya di tahun 89-90-an saya keluar dari Sumatera. Saya injakkan kaki saya di Pulau Jawa, di perairan Malaysia, di banyak tempat di Malaysia, Singapura, Thailand, Bangkok, di Pulau Jawa. Saya ada hadir di banyak tempat. Saya cari kemana-mana. Saya lakukan apa saja untuk menenangkan hati saya. Saya masuk ke masjid, saya sholat, saya beribadah, saya mengaji. Saya lakukan apa saja untuk menenangkan diri saya.
saya cari damai, saya cari perlindungan, saya cari aman kemana-mana. Tidak pernah saya dapati. Tetapi begitu saya percaya dengan Yesus itu, saya dapatkan aman, saya dapatkan perlindungan, saya dapatkan ketenangan, saya dapatkan kasih itu hanya di dalam Yesus itu. Amin. Pertanyaannya saudara kekasih dalam Kristus, bagaimana saya bisa percaya dengan Tuhan Yesus itu? Suatu hari saya berjumpa dengan seseorang namanya Hatman Budiarjo. Beliau sangat baik. Orang ini dari Jogja, tepatnya di Jogja, orang Jogja. Saya bertemu dengan teman ini di Bandung, ya, di Bandung, Jawa Barat. Tepat jelasnya di Jatinangor. Di Jatinangor ini ada universitas, ada STPDN, ada IKOPIN, ada AIKA, dan ada UNPAD. Jadi 4 universitas ini seperti menyatu satu daerah, satu tempat ini. Ya, beliau kuliah di Universitas Pajajaran, Fakultas Pertanian. Apa yang terjadi saudara kekasih dalam Kristus? Saya orang yang cukup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya berjumpa dengan seseorang namanya Hatman Budiarjo. Kami kenalan, kami berbincang-bincang. Tiba-tiba saya ketahui dia orang Kristen. Mulailah tidak terima hati, pikiran dan perasaan saya. Kenapa? Karena orang ini orang Kristen. Orang ini menceritakan tentang Yesus. Coba bayangkan saudara kekasih dalam Kristus, kayak apa sikap hati saya waktu itu. Tetapi karena teman ini, sahabat ini sangat baik, sangat bagus, saya tenangkan diri saya. Saya coba, saya diam. Dia cerita tentang Yesus itu. Lalu saya bertanya dengan teman ini. Apa pertanyaan saya? Saya katakan, Mas, kenapa orang Kristen banyak Tuhannya? Dan kenapa orang Kristen itu menyembah patung? Itu pertanyaan saya. Banyak Tuhannya dan menyembah patung juga. Lalu saya katakan demikian. Teman ini menjawab dengan penuh kasih. Apa jawaban teman ini? Bapa mengutus anaknya. Dia ingin meyakinkan kepada saya siapa Yesus itu. Dia katakan Bapa itu mengutus anaknya. Logika saya, pikiran saya, masa Bapa mengutus anaknya berarti ada mamaknya. Bapa mengutus anaknya. Bapa itu Tuhan Allah sendiri. Mengutus anaknya Yesus itu Tuhan sendiri. Lewat perantara Roh Kudus. Roh Kudus itulah Tuhan dan Allah sendiri. Dia terangkan sedemikian rupa. Saya tidak mengerti. Ya, akhirnya saya teringat dengan cerita di dalam Al-Quran, di dalam surah Maryam. Dan dalam Injil diceritakan lebih jelas. Dia ceritakan, aku orang Jogja, orang Jawa. Kalau kau mau pergi ke Jogja, tentunya kau pilih saya. Kau tidak pilih teman yang lain. Teman saya kebetulan ada Benny Tobing, ada Herbert Mangunsong, ada Datra, ada teman-teman yang lain. Tidak mungkin kau pergi dengan dia. Harus kau pergi dengan aku, karena aku orang Jogja. Aku sangat mengetahui Jogja. Apalagi kalau aku mau pergi ke Aceh, tentunya aku pilih kau ini, karena kau ini orang Aceh. Jadi kau yang tahu tentang Aceh. Kau bisa menunjukkan tentang Aceh terhadap diriku. Demikian Tuhan. Hanya orang dari surga itu datang ke dunia ini untuk membawa orang ke surga itu, saudara kekasih dalam Kristus. Masih juga saya tidak mengerti. Semakin hari, banyak waktu, mengikuti minggu, mengikuti bulan, saya perhatikan teman ini sangat baik. Tadinya saya curiga, jangan-jangan teman ini, sahabat ini ingin mengkristenkan saya, ingin mempengaruhi saya. Saya ini orang yang sudah punya agama. Agama saya agama Islam, ya. Saya orang Muslim. Saya punya agama dan saya juga beribadah, saya sembahyang. Saya perhatikan apa yang terjadi. Teman ini suka beribadah, dia suka sembahyang. Maksudnya dia suka berdoa. Mau tidur, dia berdoa. Saya mau tidur, saya tidak berdoa. Saya hanya sholat-sholat aja, 5 waktu. Ya, itu pun kadang-kadang bolong-bolong juga, saudara kekasih dalam Kristus.
karena saya bukan orang yang sangat taat sekali, tidak. Tetapi saya suka juga, saya suka sembahyang, saya suka mengaji. Kalau di masjid atau di tempat tertentu, ya bahkan di kos-kosan saya mengaji. Bagaimana saya mengaji? Saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya mengaji seperti itu. Saya baca ayat-ayat surat-surat yang lain, ya. Tetapi luar biasa teman ini. Dia membaca Alkitab begitu khusyuk, begitu tenang. Dia perhatikan ayat per ayat. Setelah itu dia berdoa. Dia diam. Begitu cukup waktu yang lama dia berdoa. Saya berpikir sebelumnya, orang Kristen itu hanya satu kali berdoa di hari Minggu aja. Ternyata orang ini malam mau tidur dia berdoa, bangun tidur dia berdoa. Sangat lama lagi dia berdoa, dia pejamkan, dia diam, dia duduk, dia diam. Kenapa saya tahu? Saya satu kamar dengan teman ini. Saya intip dia berdoa, saya intip begini. Dia petik gitar, suaranya fals lagi. Dan dia nyanyikan lagu, tetapi lagunya saya menyentuh hati saya. Menarik sekali lagunya. Apa yang dinyanyikan? Apa yang dilakukan oleh teman ini? Dia katakan, masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Itu kalimat lagu-lagunya. Saya perhatikan karakternya, saya perhatikan hidupnya. Dia sangat baik. Tadinya saya salah menilai. Saya berpikir jangan-jangan orang ini ingin mengkristenkan saya. Jangan-jangan orang ini ingin mempengaruhi saya. Belum pernah orang ini ajak saya, ayo Aliuddin kita ke gereja. Tidak. Tapi hidupnya dia contohkan, teladan hidup. Baik, ramah, tulus, tanpa pamrih. Oke, teman-teman ini dikasih Tuhan, sekian kesaksian dari Aliuddin bin Zainul Abidin. Sebetulnya videonya cukup lama, ada sekitar 44 menit. Nanti di kolom deskripsi saya akan berikan sumbernya. Silakan saudara dapat menonton videonya. Ya, yang jelas kita bersyukur tadi di awal Kapten Edward sudah memberikan kesaksian dan memberikan contoh, memberikan satu inspirasi bagi kita supaya dimanapun kita harus tetap beribadah, ya, tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Dan kesaksian dari Murtadin ini pun kiranya memberikan inspirasi bagi kita. Kita bersyukur karena ada anak Tuhan juga boleh menjadi saksi, ya, menjadi berkat, menjadi teladan. Akhirnya Aliuddin ini boleh mengenal Yesus Kristus lewat teman yang ada di dalam satu kamar dia. Puji Tuhan, kita bersyukur semakin hari semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.